Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah sampai pagi hari ini Allah masih berikan kita kesehatan, Allah masih berikan kita kekuatan, Allah masih tetapkan iman dan hidayahnya di dalam hati kita hingga kita sampai saat ini tetap istiqomah menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita bersama. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang senantiasa kita perbanyak, atas izin Allah kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang seputar puasa. Syarat wajib puasa itu mungkin sudah tahu lah kita, Pak. Syarat wajib puasa itu ada 4. Kalau orang memenuhi 4 hal ini maka wajiblah atas dirinya berpuasa. Yang pertama Islam. Jadi Bapak jangan marah kalau ada orang non-muslim tak puasa. Orang memang tak wajib. Nah, kalaupun dia makan di depan Bapak jangan ngamuk-ngamuk. Karena dia lagi tak puasa. Syarat wajib yang kedua itu adalah baligh. Baligh itu artinya sudah dewasa. Kalau anak-anak tak wajib puasa, Pak. Tak wajib puasa, tapi kita disuruh untuk mendidik anak. Usia 7 tahun kita ajarilah dia puasa. 10 tahun kalau tak puasa kita pukul. Ya, alhamdulillah anak saya masih TK udah puasa. 3 hari bolongnya memang. Tapi ini udah 10 hari, alhamdulillah masih 3 hari bolongnya. Masih TK, usia 5 tahun. Ya, kalau dipikir-pikir memang kasihan juga kita melihatnya lemas. Tapi untuk agama memang harus kita latih. Sembari kita juga lihat kondisinya. Kalau kira-kira kondisinya tidak memungkinkan, kita suruh berbuka. Syarat yang kedua. Syarat yang ketiga itu berakal sehat. Orang gila itu tak wajib puasa. Nggak wajib. Kalau dia tak puasa nggak berdosa. Yang keempat mampu puasa. Jadi bagaimana Ustaz hukumnya ada orang beragama Islam tapi tak puasa? Ya kalau ditanya hukumnya berdosa lah. Ya Pak ya, berdosa lah. Tapi tetap kita harus berbaik sangka. Boleh jadi memang dia agamanya Islam tapi belum baligh.
Ya kan? Belum dewasa. Apa pula belum dewasa Ustaz, anaknya aja sudah 5. Kalau itu lain cerita lah. Kalau itu bukan cuman belum dewasa, sudah kadaluarsa Pak. Tak puasa, elok mati aja lah. Iya. Atau berbaik sangka kita Pak, dia tak puasa mungkin gila. Jadi kalau ada orang di kampung kita ini, di lorong kita ini tak puasa Pak, siang hari makan minum, Bapak nggak usah marah-marah. Karena bisa jadi dia gila. Karena orang gila itu tak wajib puasa. Wajib orang gila puasa Pak? Enggak wajib. Jadi kalau ada tetangga Bapak siang hari makan minum, Bapak nggak usah marah. Karena dia gila. Orang gila itulah yang tak wajib puasa. Nah, kalau perihal mampu atau tidak mampu, itu kembali kepada kondisi medis. Kalau memang secara medis dia tidak mampu, katakanlah memang penyakitnya akut, maka ada kemudahan dan keringanan. Boleh tidak berpuasa, tapi tetap wajib diganti pada hari-hari yang lain. Seperti itu. Jadi enggak bisa kita sesuka hati lantaran ada sakit mahnya kemudian tak puasa. Padahal kalau cerita sakit mah mungkin 70% orang semua punya mah, ya kan? Ya, kalau cerita sakit mah. Tapi tidak menjadikan itu serta-merta kita lalu tidak berpuasa. Biasanya Pak, orang yang sakit mah, kalau masuk bulan Ramadan mahnya itu sembuh. Ustadz kok tahu? Mak saya itu puluhan tahun sakit mah Pak. Puluhan tahun. Saya bukan mengarang-arang. Puluhan tahun, dan terletak itu bukan berhari-hari, berbulan-bulan. Tapi begitu masuk bulan Ramadan sehat. Memang dipaksa, 1 hari 2 hari luar biasa sakitnya. Itu cerita mak saya. Tapi setelah itu enak. Nah, jadi kalau sakit mah alasannya rasa-rasanya tak masuk akal. Karena sakit mah itu kalau kita puasa biasanya sehat. Biasanya sehat. Asalkan ada catatannya. Pertama, makan sahur tidak berlebih. Yang kedua, berbuka puasa tidak berlebih. Kalau buka puasanya berlebih, ngamuklah itu mahnya. Naiklah asam lambungnya. Makanya kita tidak usah Pak. Makanya kan puasa itu kan sehat. Berpuasalah kamu, niscaya kamu akan sehat. Puasa itu sehat. Kalau selama ini kita masukkan semua hal ke badan Pak, segala jenis makanan masuk, yang penuh kolesterol, penuh gula masuk, segala macam minuman masuk, tak kita saring-saring lagi. Makanya banyak timbul penyakit yang dulu tak ada sekarang ada, ya Pak kan? Orang-orang tua kita dulu sakitnya tak aneh-aneh Pak. Tak aneh-aneh, paling sakit meriang, demam. Kalau segala macam-macam. Karena tidak disaring. Nah, puasa ini 1 bulan penuh kita diajarkan untuk mengendalikan hawa nafsu. Bukan cuma siang saja, malam pun juga mengendalikan hawa nafsu. Kadang-kadang kita tidak kan, yang kita tahan itu dari fajar sampai maghrib. Selepas maghrib semua kita bantai juga. Akhirnya macam mana? Nggak sehat. Apalagi nanti sudah 1 Syawal, semuanya dimakan, daging dimakan, lontong dimakan. Begitu lebaran kedua naik asam gula darah gulanya, kambuh lambungnya. Jadi tidak mencapai apa menjadi hakikat daripada ibadah puasa. Lanjut, agar puasa kita ini bernilai di hadapan Allah, maka kita perlu ilmu tentang puasa. Salah satunya adalah rukun puasa Pak. Rukun puasa itu yang pertama niat. Ini perlu kita ketahui bersama. Mungkin sudah pernah saya sampaikan, tapi tidak salah kalau saya ulangi. Rukun puasa itu niat, tapi niat itu syaratnya mesti setiap hari dan setiap malam. Niat itu Pak, kita niat puasa Ramadan itu nggak bisa 1 kali dan untuk 1 bulan. Ya Allah, aku niat puasa Ramadan untuk 1 bulan penuh, tidak sah. Dia mesti setiap malam. Jadi kalau Bapak kesiangan bangunnya jam 7 pagi,
Sah nggak puasa Ramadan Bapak? Dan Bapak belum berniat, nggak sah Pak. Orang bangun jam 7 pagi, malamnya dia tidak berniat, tak sah puasanya. Itu kata Nabi, malam yubayyit qoblal fajri fala siyama lahu. Siapa yang tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Jadi niatnya itu mesti setiap malam. Jadi yang pernah kesiangan, udah ada yang pernah kesiangan Pak? Belum ya? Alhamdulillah. Oh Bapak kesiangan. Puasa juga? Berniat Bapak? Kapan niatnya? Pas tarawih. Jadi bersyukurlah bapak-bapak yang ikut tarawih. Kalau bapak-bapak ikut tarawih sudah dipastikan berniat. Itu pun kalau ikut witir. Kadang-kadang kan banyak ulah bapak-bapak ini kan. Tarawih saja dia witir pulang dia ya kan. Entah ajaran siapa yang dipakai, tidak tahu gitu ya kan. Ya. Kalau bapak ikut tarawih, ikut witir sudah dipastikan berniat. Kapan niatnya? Itulah dipimpin Bilal, in usyama rahimakumullah nawaitu soma qadin an adai fardi syahri ramadana haji sanati lillahi ta'ala. Sudah sah niatnya itu Ustaz, sah. Tapi Ustaz kita makan juga ya nanti tengah malam, ya tidak ada masalah. Niat itu nggak perlu diperbaiki, nggak perlu diperbaharui. Itu kalau bapak sholat tarawih. Ya kalau tak sholat tarawih kesiangan pula, tidak ada maaf lah bagi anda. Kan ada juga begitu kan, tarawih tidak, tadarus tidak, tapi kesiangan. Awak saja yang tarawih dan tadarus tidak kesiangan ya kan. Ini tarawih tidak, tadarus tidak, tapi kesiangan. Tidak sah puasanya. Niatnya itu harus setiap malam. Nah, harus setiap malam. Di dalam niat itu yang wajib Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pertama sengaja melakukan puasa, nawaitu. Itu dia. Yang kedua menyebutkan jenis puasanya. Puasa apa? Puasa Ramadan. Jadi sesingkat-singkat niat puasa itu nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin. Enggak perlu an adai pun enggak apa-apa. An Ramadan. Sesingkat-singkatnya. Tapi kalau mau sempurna yang seperti biasalah. Itu sesingkat-singkat niat di dalam berpuasa. Lanjut. Hal-hal yang membatalkan puasa ada 9. Di sebagian kitab ada ditulis 10. Pertama, memasukkan segala sesuatu ke dalam rongga yang 5 Pak. Rongga yang 5 itu rongga yang terbuka. Mulut, hidung, telinga, bagian depan, bagian belakang, atau kubul dan dubur. Apapun yang masuk ke 5 jalan itu maka batallah puasa kita Pak. Tapi tidak serta-merta batal, ada juga hadnya. Hadnya itu batasnya. Kalau mulut dia menjadi batal kalau lewat tenggorokan. Kalau tidak lewat tenggorokan tidak batal Pak. Enggak batal betul. Seandainya Bapak masukkan permen ke mulut Bapak, kira-kira batal enggak puasa Bapak? Batal enggak? Enggak berani Bapak jawabnya kan? Ada permen, ya kan? Penasaran Bapak, apa rasanya? Bapak masukkan ke mulut Bapak. Batal enggak puasa? Enggak batal, asalkan tidak ditelan. Ya serius. Ya. Cuman pertanyaannya ngapain dimasukkan permen kalau tidak ditelan kan? Kan buat ulah aja itu kan. Ini Ustaz syukur nih. Tunggu dulu. Iya. Kalau dapat rasa, apakah batal puasa? Saya tanya, merasa sayur itu batal puasa? Merasa sayur batal puasa? Makruh kan? Bukan batal. Hanya saja jangan ada yang masuk zatnya. Zatnya itu pertama permennya, yang kedua air ludah kita yang telah bercampur permen.
Kalau memang batal lah kita memasukkan permen ke dalam mulut, berarti batal lah bapak berkumur-kumur saat puasa. Apa bedanya? Sekarang saya tanya, berkumur-kumur batal atau tidak? Enggak batal. Asalkan kumur-kumurnya tidak dimasukkan ke dalam tenggorokan. Kalau kumur-kumurnya, iya batal. Nah, batal nggak? Batal. Itulah ilmu. Itulah ilmu, Pak. Nah, jadi tidak serta-merta yang masuk ke mulut itu langsung batal, tidak. Kumur-kumur itu malah hukumnya sunnah, walaupun bulan puasa. Hanya saja jangan berlebih-lebihan. Kalau selama ini kita berkumur-kumur, pindah ke kiri, pindah ke kanan, itu Ramadan nggak usah lagi lah. Nah, karena khawatir begitu kita gitu kan masuk setetes, batal lah puasa. Ya kebablasan. Jadi serius ini Pak, bukan saya mengada-ngada, ini saya syukur ini ajarannya nyeleneh ini. Masa masukkan permen ke mulut tidak batal? Bukan perihal masukkan permennya itu, kalau dia tidak lewat tenggorokan ya nggak batal. Tapi janganlah pula diamalkan. Mentang-mentang saya bilang tak batal, bapak pun suka-suka hati. Napa bapak es krim anak bapak masukkan ke mulut bapak? Janganlah seperti itu. Ini kan cuman ilmu, kan begitu, cuman ilmu. Iya, jangan ini pula nyeleneh bapak. Ada nampak bapak makanan masukkan, ya kan? Yang penting tidak lewat tenggorokan. Janganlah seperti itu. Ya kita namanya berpuasa kan berbaik-baiklah, berhati-hati. Jadi masuk sesuatu ke mulut kalau tidak lewat tenggorokan tidak batal, Pak. Wah, tidak lewat tenggorokan tidak batal. Jangan khawatir bapak. Jadi kalau menelan ludahnya itu lewat tenggorokan, Pak. Batal nggak? Enggak ya? Tapi udah lewat tenggorokan. Ludah sendiri ya. Menelan ludah tidak batal kalau memenuhi syarat. Ada juga syaratnya. Ada syaratnya Pak. Bukan serta-merta tidak batal. Syaratnya 3 agar tidak batal. Pertama, dipastikan dengan jelas bahwa ludah yang kita telan itu ludah sendiri. Nah itu, iya, ludah yang kita telan itu ludah sendiri. Ya kalau ludah sendiri kan mana batal. Yang kedua, ludahnya masih bersih. Maksud bersih itu macam mana? Tidak bercampur darah. Ada rupanya ludah bercampur darah. Bisa saja waktu gusi kita berdarah itu bercampur. Kalau ditelan batal karena yang kita telan itu najis. Jadi kalau bapak pas puasa berdarah gusi bapak, banyak-banyak berkumur saja, tapi tidak berlebih-lebihan. 2 syaratnya. Pertama, ludah sendiri. Yang kedua, ludah yang kita telan itu masih bersih, tidak bercampur darah. Ketiga, ludah yang kita telan itu masih dalam mulut. Kalau sudah keluar dari mulut kita telan lagi batal. Ini serius loh Pak. Kalau cuman kita bilang menelan ludah itu tidak batal, ada orang pintar setiap jam meludah dia. Setiap jam meludah dia. Setengah hari itu kumpul 1 gelas. Diminumnya batal enggak? Tapi menelan ludah batal karena sudah keluar dari mulut. Jadi 3 syaratnya. Jangan salah paham. Gara-gara dibilang menelan ludah tidak batal, kesempatan dia. Setiap jam meludah dia. Penuh 1 gelas baru diminumnya. Nah itu dalam hukum fikih seperti itu. Jadi masih di dalam rongga mulut. Dah. Kalau menelan dahak batal tidak? Beda ludah, beda dahak. Kalau ludah sumbernya dari rongga mulut, kalau dahak sumbernya dari kepala atau dari lambung. Ada dahak dari kepala? Ada lah. Ada. Makanya waktu bapak flu, bapak keluar sama mohon maaf sama ingus-ingusan kan? Dahak dari kepala ada. Bisa dari lambung. Dahak kalau dia sudah keluar dari tenggorokan, udah sampai ke mulut bapak telan batal. Wah, hati-hati. Itu beda dengan ludah.
Kalau yang di dalam perut keluar lewat tenggorokan, udah keluar lewat tenggorokan, jangan ditelan. Termasuk bapak, katakanlah apa namanya, sendawa, tapi ikut keluar dia apanya, bekas-bekas makanannya. Ada kan orang kalau asam lambungnya terlalu tinggi, bisa naik dia kan, bekas-bekas makanan. Terasanya itu, rasanya apa? Bapak telan lagi, batal. Kalau dari luar tidak boleh lewat tenggorokan ke bawah. Kalau dari dalam, kalau sudah lewat tenggorokan, jangan dimasukkan lagi, batal. Wah, itu hukumnya. Jadi menelan daha itu batal, Pak, asalkan sudah keluar dari had-kho. Had-kho itu makhraj keluarnya huruf kho. Inilah dia, kho. Kalau sudah lewat, rasanya bapak, di lidah bapak ada daha, bapak telan lagi, batal, karena itu bukan ludah. Hati-hati bapak. Kalau yang sudah-sudah, udahlah, banyak istighfar. Mudah-mudahan diterima Allah. Menelan daha itu batal asalkan sudah lewat tenggorokan. Tapi kalau rasa bapak masih nyangkut di sini, bapak paksa masuk ke dalam, tidak batal. Makanya kalau bapak waktu puasa rasa bapak lengket dan ini bapak sholat, tahankan bapak aja lah. Jangan gitu kan bapak. Takutnya keluar, bingung bapak mau diludahkan kemana? Iya kan? Waktu sholat tahan-tahan aja lah. Serius. Kalau sisa makanan Pak, kan bisa jadi kan lengket di gigi kan. Sisa makanan waktu sholat keluar dia. Jangan bapak telan. Kalau bapak telan batal. Diludahkan. Kalau sisa makanan masih wajar diludahkan saat sholat. Tapi syaratnya janganlah meludahkannya sama ludah-ludahnya. Ya bapak pilah-pilah lah keluar bekas makan itu. Boleh, rupanya boleh. Kalau sholat sendirian dianjurkan meludahnya itu ke kiri. Jangan ke depan. Tapi kalau sholat berjamaah, ya janganlah ke kiri. Ngamuklah kawan. Iya kan? Ya ke depan saja. Memang kalau di dalam hukum Pak, meludah itu tidak boleh kedua arah, ke kanan dan ke depan. Ini arah baik, kanan arah baik, depan arah baik. Tidak boleh, makruh. Dalam sholat boleh meludah, tapi yang diludahkan itu janganlah pula sama ludah-ludahnya. Ya tadi yang sisa makanan tadi dilepehkan, begitu lemah. Daripada bapak tahan-tahan sampai siap sholat, batuk pula bapak masuk ke dalam, batal lah. Ya makanya ludahkan aja. Apa itu? Ya ludahkan aja ke imam. Iya, ya jangan sampai ke kepala imam lah ludahkan, ke bawah saja lah. Ini mentang-mentang ada masalah sama imam, kesempatan pula dia kan. Tapi ini ilmu Pak. Kalau ences dia itu ada yang dari rongga, ada dari dalam, ada dari mulut. Ences yang najis itu Pak, yang dari dalam lambung. Dan dia itu sifatnya bau. Nggak ada ences orang yang wangi. Walaupun dia bersih, cantik, ganteng, encesnya tetap bau itu. Kalau yang keluar dari lambung itu najis. Ya cesnya yang keluarnya waktu dia tidur, waktu dia duduk kan ada juga ences lagi ya. Iya itu bukan ences Pak, itu air liur. Iya itu dari rongga mulut. Bapak nampak orang makan mangga keluar dia gitu. Yang penting kalau bapak waktu mendengarkan Jumat, ya kan kadang-kadang kan tidur kan, mendengarkan Jumat jatuh rasa bapak ences bapak cium aja. Kalau nggak bau aman. Kalau bau itu najis. Serius Pak. Makanya di dalam masjid kita tidak boleh tidur sembarangan biar jangan jatuh ences. Kalau ences yang jatuh itu dari lambung najis. Itu najis Pak. Yang dari dalam perut ini kalau keluar dia najis Pak. Najis makanya jangan ditelan. Seperti itu. Dah. Menelan dahak batal, menelan sisa makanan batal.
Makanya baiknya itu sebelum sholat subuh bersikat gigi lah. Berkumur-kumur, biar jangan ada yang tinggal. Boleh bersikat gigi waktu siang hari. Boleh. Tapi makruh kalau sudah lewat jam 12. Makruh. Diusahakan tidak usahlah. Kalau mau bersikat gigi sebelum subuh aja lah. Tapi kalau berkumur-kumur tetap dihukumkan sunnah asalkan tidak berlebih-lebihan. Nah, masuk ke dalam rongga yang 5, Pak. Dari mulut udah, dari telinga pun kalau ada air masuk ke telinga Bapak saat Bapak mandi bisa batal, Pak. Makanya hati-hati Bapak kalau mandi. Cuman kalau tidak sengaja tidak batal. Kalau sengaja baru batal. Nah, hanya saja kalau Bapak mandinya itu di sungai dan menyelam masuk air ke telinga Bapak, maka itu 100% batal. Karena menyelam itu sendiri hukumnya makruh saat puasa. Menyelam saat kita puasa hukumnya makruh. Karena kebiasaannya kalau kita menyelam akan kemungkinan bisa masuk air dari telinga. Makanya berendam itu makruh, Pak. Jadi saya sarankan sehaus-hausnya pun Bapak, sepanas-panasnya pun siang hari Ramadan jangan berendam. Lebih baik datang ke Al-Huda, minta izin sama pengurus hidupkan AC. Seperti itu. Daripada Bapak masuk kamar mandi berendam Bapak. Memang enggak semua badan, separuh. Berendam 2 jam. Iya kan? Ada juga begitu dulu orang berendam. Buang angin dia, Pak. Buang angin dia waktu berendam, batallah dia puasanya. Apa cerita Ustadz? Rupanya batal buang angin. Enggak batal, tapi ketika dia buang angin di dalam air, sudah dipastikan masuk air ke dalam lubang. Ketika terbuka knalpotnya, masuklah air. Iya. Bapak coba ya, kalau Bapak nggak yakin yang saya bilang ini, Bapak berendam, habis itu buang angin, masuk nggak air itu? Masuk, Pak. Masuk. Sebab masuknya itunya batal, bukan sebab buang anginnya. Sebab masuknya itulah batal. Masuk dari jalan belakang pun dia tetap batal lah puasa kita. Iya, karena terbuka dia. Makanya kan Bapak kalau musim banjir knalpot kereta Bapak tutup kan, kalau melewati air, karena masuk air. Iya, jadi kalau knalpot terbuka masuk air batal lah. Mogok lah dia kalau kata Bapak. Musim apa? Mesin tua. Ya, apalagi yang sudah tua. Lanjut usia begitu. Jangan banyak-banyak. Jangan ceritakan nelpot, Pak. Udah stop. Udah. Jadi apapun yang masuk, Pak, batal. Walaupun yang masuk itu tidak mengenyangkan. Walaupun yang masuk itu tidak mengenyangkan. Nah, tadi saya perjelas, Pak. Nanti jangan umpamanya tadi kan saya katakan, kata Ustaz Syukur memasukkan permen tidak batal. Tapi kalau masuk permen, memang Bapak buang permennya tapi airnya itu Bapak telan, batal. Batal. Sama dengan begini, Pak. Yang Bapak masukkan tidak permen, tapi Bapak latah. Apa latah? Suka gigit-gigit baju. Ada orang begitu kan? Suka gigit-gigit baju, gigit-gigitnya sampai berair bajunya itu. Habis itu ditelannya, batal. Kenapa? Air ludahnya telah bercampur dengan rasa baju, ditelannya batal. Sama dengan tadi, air ludah yang bercampur dengan permen, Bapak telan batal. Tapi kalau tidak Bapak telan, Bapak ludahkan tidak batal. Hati-hati, ada begitu, Pak. Serius, suka latah dia gigit-gigit. Katakanlah enggak baju, gigit-gigit kuku. Digigit-gigitnya begitu. Tapi bekas-bekas gigitannya itu ditelannya, batal lah puasanya. Nah, jadi kalau air ludahnya itu sudah bercampur, tidak murni lagi, baik bercampur dengan darah, bercampur dengan benda-benda yang lain, ditelan, batal. Nah, seperti itu. Dah, kita singkat-singkat saja.
Apalagi yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa itu muntah dengan sengaja. Muntah itu batal, Pak. Tapi kalau sengaja, kalau bapak memang mual karena mencium bau yang tak enak lalu muntah, nggak batal, jangan khawatir. Yang batal ini begini, sengaja dimuntah-muntahkan. Sengaja dimuntah-muntahkan, baru muntah, batal puasa. Tapi kalau muntah dengan sendirinya tidak batal. Seperti itu. Jadi kalau apa terpilih bisa bersirat apa? Oh, iya. Itu yang masuk tidak jad. Kalau yang masuk itu bukan jad, Bapak paham maksud saya kan? Jad itu bendanya. Kalau yang masuk itu bendanya batal. Tapi kalau yang masuk itu bukan bendanya, tapi asar. Asar itu artinya wanginya ataupun bekasnya, maka tidak batal. Jadi Bapak isap nggak batal karena yang masuk itu bukan jatnya, tapi wanginya. Apa bedanya Bapak mencium wangi masak sayur? Iya kan? Wah enak wah, iya kan? Bapak cium. Beda dengan Bapak menghirup asap. Beda Pak. Jangan gara-gara itu nanti berarti merokok nggak batal dong. Iya kan? Merokok nggak batal karena untung rokoknya nggak saya telan. Iya kan? Yang saya telan asapnya. Sekarang saya tanya, asap itu jad atau tidak? Jad. Makanya batal. Jad. Itu sebabnya batal merokok. Walaupun rokok tidak mengenyangkan karena dia masuk sudah lewat tenggorokan, batal lah ya. Jangan gara-gara itu. Bukan asap rokok. Ada asap bakaran ayam. Bapak datang ke tukang warung nasi, sengaja Bapak hirup. Bapak gitu, batal. Karena yang masuk itu zatnya. Asap itu zat loh Pak, zat. Beda dengan aroma itu nggak ada zatnya. Kalau asap itu udah jelas, nampak kan? Itu zat. Makanya merokok itu batal. Iya nggak batal, asalkan tidak Bapak masukkanlah itu ke dalam hidung Bapak. Kalau cuma cium-cium saja nggak batal. Iya, seperti itu. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا في التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.